Nama Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Ratu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Namun pendapat dari Damai juga menduga bahwa sang ratu merupakan putri dari Empu Sendok. Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah salah satu kerajaan kuno yang jarang diungkap, yaitu Kerajaan Bali. Kerajaan Bali adalah salah satu bagian dari sejarah kehidupan pada masyarakat Bali secara menyeluruh. Pemerintahan kerajaan ini juga kerap berganti beberapa kali, mengingat pada masa itu banyak terjadi pertikaian antar kerajaan yang merebutkan daerah kekuasaan. Kemungkinan pada awalnya, Kerajaan Bali bernama Kerajaan Bedahulu, yang kemudian dilanjut oleh Kerajaan Majapahit. Namun setelah Kerajaan Majapahit runtuh, Kerajaan Gel-Gel mengambil alih kerajaan dan dilanjutkan dengan Kerajaan Kelungkung. Namun sayang, saat masa pemerintahan Kerajaan Kelungkung, banyak terjadi perpecahan yang mengakibatkan terpecahnya Kerajaan Kelungkung menjadi 8 buah kerajaan kecil yang disebut sebagai Swapraja. Meski tak banyak yang mengetahui mengenai sejarah Kerajaan Bali, namun yang pasti, Kerajaan Bedahulu atau Bedulu adalah kerajaan pertama yang ada di wilayah Bali. Kerajaan Bali sendiri berdiri di sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14 dan berpusat di Pejeng atau Bedulu, Gianyar. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa konon katanya kerajaan ini dipimpin oleh salah satu kelompok bangsawan dengan pimpinannya yang dikenal dengan nama Dinasti Warmadewa dengan Sri Kesari Warmadewa. Sejarah singkat Kerajaan Bali. Melalui beberapa prasasti yang ditemukan, Kerajaan Bali ini dipastikan berdiri oleh raja-raja dari dinasti Warmadewa. Raja yang paling terkenal di Kerajaan Bali adalah Darmo Dayana Warmadewa, yang memerintah sejak tahun 989. Ia memimpin kerajaan bersama permaisurinya, yang bernama Mahendradatta atau Gunapriya Dharmaptani sampai tahun 1001. Sang permaisuri wafat dan diabadikan dalam sebuah candi yang terletak di Desa Berusan, tepatnya ada di sebelah tenggara Bedulu. Adapun arcanya merupakan perwujudan dari Durga yang ditemukan di daerah Kutri atau Gianyar. Sang Raja Darmodayana Warmadewa tetap memerintah kerajaan hingga tahun 1011 Masehi dan kemudian wafat serta dicandikan di Banu Waka yang sampai sekarang keberadaannya belum diketahui. Dalam perkawinan antara Darmodayana dan Mahendradatta lahirlah 3 orang putra. Ketiga putra tersebut bernama Airlangga, lalu menikah dengan seorang putri Dharmawangsa dan menjadi raja di Pulau Jawa, Marakata, dan anak bungsu. Setelah ayahnya wafat, tahta kerajaan diturunkan kepada seorang pangeran bernama Marakata yang memiliki gelar Darmodayana Wangsawardhana Marakata Panjakastana Utunggadewa pada tahun 1011 hingga 1022. Karena perhatiannya yang sangat besar terhadap rakyatnya, kehadiran beliau sangat dihormati di daerah kerajaan. Bahkan berkat sikapnya yang seperti itu, beliau kerap kali dianggap sebagai penjelmaan dari kebenaran hukum. Sebagai bukti perhatiannya kepada rakyat kerajaan, beliau membangun sebuah tempat pertapaan di Gunung Kawi yang letaknya berdekatan dengan Istana Tampak Siring. Bangunan ini memiliki ciri yang unik, yaitu pahatan yang berada di batu gunung, berbentuk menyerupai candi, serta bagian dasarnya terdapat gua pertapaan.
Hingga saat ini, bangunan pertapaan tersebut masih dilestarikan dengan baik dan menjadi salah satu objek wisata di Bali yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Selepas Marakata wafat, tahta kerajaan diturunkan kepada putranya yang bernama Anak Mungsu sejak tahun 1049 hingga 1077. Saat masa pemerintahan Anak Mungsu, ia meninggalkan 28 buah prasasti yang merupakan prasasti terbanyak daripada raja-raja yang sempat memerintah sebelumnya. Anak Mungsu sendiri tidak mempunyai keturunan. Ia wafat dan kemudian didarmakan di daerah Gunung Kawi. Pada tahun 1430, kerajaan Bali saat itu dipimpin oleh Raja Dalem Bedahulu, dan kemudian kerajaan jatuh ke tangan Gajah Mada dari Majapahit. Raja-raja kerajaan Bali. Raja yang sempat memerintah kerajaan Bali diantaranya sebagai berikut. Sri Kesari Warmadewi. Di dalam prasasti Belanjong yang bertuliskan, angka tahun 914 menyebutkan, istana kerajaan berada di Singhatwalawa. Ratu Sri Ugrasena. Sang Ratu Sri Ugrasena memerintah sejak tahun 915 hingga 942 dan istananya pada saat itu terletak di Singhamandawa. Selama masa pemerintahannya, Ratu Sri Ugrasena meninggalkan 9 buah prasasti. Prasasti tersebut pada umumnya berisi mengenai pembebasan pajak pada daerah-daerah tertentu kekuasaan kerajaan. Tak hanya itu, ada juga prasasti yang memberitakan mengenai pembangunan tempat-tempat suci. Wafatnya Sang Ratu Sri Ugrasena kemudian didarmakan di air Mandatu. Tabanendra Warmadewa. Tabanendra Warmadewa memerintah kerajaan sejak tahun 955 hingga 967 Masehi. Jaya Singha Warmadewa. Ada pro dan kontra mengenai Jaya Singha Warmadewa, mengenai ia bukan merupakan salah satu dari keturunan Tabanendra, sebab di tahun 960 Masehi, bersamaan dengan masa kepemimpinan Tabanendra, Jaya Singha Warmadewa telah menjadi raja. Mungkin ia merupakan seorang putra mahkota yang telah diangkat menjadi raja sebelum ayahnya turun dari tahta. Semasa pemerintahannya, ia membuat sebuah telaga atau pemandian dari sumber suci di desa Manukraya. Pemandian tersebut juga dikenal dengan Tirta Empul yang letaknya berada di dekat Tampak Siring. Raja Jaya Singha Warmadewa memimpin kerajaan hingga tahun 975 Masehi. Jaya Sadu Warmadewa. Jaya Sadu Warmadewa memerintah kerajaan sejak tahun 975 hingga 983. Sriwijaya Mahadewi. Tak hanya lelaki saja, kerajaan Bali juga sempat dipimpin oleh seorang perempuan bernama Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Ratu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi berasal dari kerajaan Sriwijaya. Namun pendapat dari Damai juga menduga bahwa sang ratu merupakan putri dari Empu Sendok. Hal tersebut didasarkan atas berbagai nama jabatan dalam prasasti Ratu Wijaya yang lazimnya telah disebut dalam prasasti di Jawa, namun tidak dikenal di Bali, seperti Makudur, Madihati, serta Pangkaja. Dharma Udayana Warmadewa. Pada saat pemerintahan Udayana lah kerajaan Bali mengalami puncak kejayaan. Beliau memerintah kerajaan bersama Mahendradatta yang merupakan putri dari seorang raja Makuta Wangsawardhana dari Jawa Timur. Sebelum Udayana naik tahta, banyak yang menduga bahwa beliau berada di Jawa Timur karena namanya tercantum dalam prasasti Jalatunda.
Pernikahan antara Udayana dan Mahendradatta membawa pengaruh kebudayaan Jawa di Bali menjadi semakin berkembang. Contohnya, bahasa dari Jawa kuno mulai digunakan dalam penulisan prasasti serta mulai melakukan pembentukan dewan penasihat seperti di pemerintahan kerajaan-kerajaan Jawa. Udayana bersama permaisurinya memerintah hingga tahun 1001 Masehi, sebab Gunapriya wafat dan kemudian didarmakan di Buruan. Setelah itu, Udayana tetap memerintah kerajaan hingga tahun 1011 Masehi, dan pada akhirnya beliau wafat dan kemudian dicandikan di Banukwa. Hal tersebut tertera dalam sebuah prasasti air Huang yang menyebutkan nama Udayana. Selain itu, dalam prasasti Ujung, Udayana setelah wafat dikenal sebagai Batara Lumah di Banukwa. Dalam perkawinan Udayana dan Mahendradatta, lahirlah 3 orang putra yang bernama Airlangga, Marakata, dan anak wungsu. Dari ketiga putranya, Airlangga tak pernah memerintah di kerajaan Bali, sebab menjadi penantu Dharmawangsa di Jawa Timur. Marakata. Raja Marakata memiliki gelar Dharmawangsawardhana Marakata Pangkajastana Utunggadewa. Ia memerintah sejak tahun 1011 hingga 1022. Masa pemerintahan dari Marakata sezaman dengan Airlangga. Oleh sebab itu, Stutterheim memiliki pendapat bahwa sebenarnya Marakata adalah Airlangga karena adanya persamaan unsur, nama, dan masa pemerintahannya. Terlebih lagi, dilihat dari cara kepemimpinannya dan juga kepribadiannya yang banyak memiliki kesamaan. Marakata semenjak memerintah dijuluki sebagai sumber kebenaran hukum karena selalu melindungi dan memperhatikan rakyat kerajaan. Karena sikapnya yang sangat dermawan, Marakata sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Tak hanya itu, Marakata juga membangun sebuah candi atau persada yang berada di Gunung Kawi di daerah Tampak Siring, Bali. Anak wungsu. Anak wungsu memiliki gelar Paduka Haji Anak Wungsu Nira Kalih Batari Lumah I Buruan Batara Lumah I Banuwaka. Beliau merupakan Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti berjumlah lebih dari 28 buah prasasti yang telah tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Anak wungsu memerintah kerajaan selama 28 tahun, sejak tahun 1049 hingga 1077. Anak wungsu kerap dianggap sebagai jelmaan dari Dewa Wisnu. Anak wungsu sendiri tidak memiliki keturunan. Beliau wafat di tahun 1077 dan kemudian dimakamkan di daerah Gunung Kawi. Jaya Sakti. Jaya Sakti memimpin kerajaan sejak tahun 1133 hingga 1150 Masehi, sezaman dengan pemerintahan Jayabaya di Kediri. Dalam masa pemerintahannya, ia dibantu oleh penasehat pusat yang terdiri dari para senapati, serta pimpinan keagamaan baik dari agama Hindu maupun Buddha. Jaya Sakti menggunakan kitab undang-undang yang bernama Kitab Utara Widi Balawan dan Kitab Raja Wacana. Bedahulu. Pada tahun 1343 Masehi, kerajaan dipimpin oleh Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Bedahulu dalam memimpin kerajaan dibantu oleh kedua patihnya yang bernama Kebo Iwa dan Pasung Grigis. Bedahulu menjadi raja terakhir yang memimpin kerajaan Bali, sebab pada masa pemerintahannya ia berhasil ditaklukkan oleh Gajah Mada, serta wilayah kerajaan menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit.
Kehidupan politik Kerajaan Bali. Pada awal tahun 989 hingga 1011, Kerajaan Bali dipimpin oleh Udayana yang mempunyai 3 orang putra, bernama Airlangga, Marakata Panggaja, dan anak bungsu. Kelak, Airlangga nantinya akan menjadi raja terbesar dari Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Menurut salah satu prasasti, Udayana menjalin hubungan baik dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Hal tersebut tak lain karena permaisuri Udayana yang bernama Gunapriya Dharmapatni merupakan keturunan Empu Sindok. Setelah wafat, tahta dari Udayana diteruskan oleh putranya yang bernama Marakata. Pada saat pemerintahan Marakata, masyarakat menganggap bahwa sang raja merupakan sumber kebenaran hukum, sebab sifatnya yang dermawan dan juga selalu melindungi rakyatnya. Selama pemerintahan Marakata, dibangunlah sebuah tempat peribadatan untuk masyarakat kerajaan yang berada di Gunung Kawi. Setelah Marakata wafat, kepemimpinan kerajaan digantikan oleh adiknya yang bernama Anak Wungsu. Anak Wungsu adalah raja terbesar yang berasal dari dinasti Warmadewa. Selama pemerintahan Anak Wungsu, beliau berhasil dalam hal menjaga kestabilan kerajaan dengan menanggulangi berbagai gangguan, baik dari dalam maupun luar wilayah kerajaan. Dalam pemerintahannya, Anak Wungsu juga dibantu oleh penasihat pusat yang dikenal dengan sebutan Pakiran Kiran I Jro Makabehan. Badan penasehat tersebut terdiri atas senapati dan pendeta Siwa serta Buddha. Bertugas untuk memberi tafsiran serta nasihat kepada sang raja dalam berbagai permasalahan yang muncul di kehidupan masyarakat. Sedangkan senapati memiliki tugas dalam bidang kehakiman dan pemerintahan, lalu pendeta bertugas untuk mengurusi masalah sosial dan juga agama. Kehidupan ekonomi Kerajaan Bali. Kegiatan ekonomi pada masa Kerajaan Bali mengandalkan sektor pertanian. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena telah disebutkan dalam beberapa prasasti yang memuat berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan bercocok tanam. Beberapa istilah seputar bercocok tanam yang digunakan yaitu sawah, parlak atau sawah kering, kebuan atau kebun, gagah atau ladang, dan kasukawan atau irigasi. Selain mengandalkan sektor pertanian, juga ditemukan kegiatan lain dari masyarakat Kerajaan Bali, di antaranya sebagai berikut. Pande. Masyarakat dengan golongan ini memiliki kepandaian dalam hal membuat kerajaan perhiasan dari bahan emas dan perak. Kerajinan yang dibuat biasanya berupa peralatan rumah tangga, alat-alat pertanian, dan juga senjata. Undagi. Masyarakat Undagi memiliki kepandaian dalam hal pahat, lukis, serta seni bangunan. Pedagang. Masyarakat Kerajaan Bali juga mengandalkan sektor perdagangan. Di masa Bali kuno, perdagangan dibagi atas pedagang laki-laki yang disebut wanigrama serta pedagang perempuan yang disebut sebagai wanigrami. Saat itu, mereka mampu melakukan kegiatan berdagang hingga antar pulau. Hal tersebut tertera dalam sebuah prasasti yang bernama Prasasti Banua Baru. Kehidupan sosial budaya. Struktur kehidupan masyarakat yang berkembang di masa Kerajaan Bali kuno dilandaskan pada beberapa hal sebagai berikut. Sistem kesenian. Kesenian yang telah berkembang di wilayah kerajaan masyarakat Bali kuno telah dibedakan atas sistem kesenian keraton serta sistem kesenian rakyat. Sistem kasta. Sama halnya dengan kebudayaan Hindu yang ada di India, awalnya perkembangan agama Hindu di Kerajaan Bali, sistem kehidupan masyarakatnya
juga terbagi atas beberapa kasta, namun sedikit berbeda untuk masyarakat yang berada di luar kasta itu. Disebut sebagai budak atau jaba. Sistem hak waris. Pewaris dari harta benda dalam suatu keluarga dibedakan menjadi anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam hal ini, anak laki-laki menerima warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Agama dan kepercayaan. Seperti yang telah kita ketahui, masyarakat Kerajaan Bali sangat terbuka dalam hal menerima pengaruh dari luar. Namun meski begitu, mereka tetap mempertahankan tradisi kepercayaan nenek moyang mereka. Oleh sebab itu, di Bali juga terdapat beberapa penganut seperti penganut agama Hindu, Buddha, serta kepercayaan animisme. Masa kejayaan Kerajaan Bali. Pada masa pemerintahan Darmodayana, Kerajaan Bali mengalami puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan beliau, Kerajaan Bali mengalami puncak kejayaan dengan sistem pemerintahannya yang lebih jelas daripada sebelumnya. Pada masa kepemimpinan Darmodayana, kekuatan kerajaan juga diperkuat atas perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahendra Datta, putri dari seorang Raja Makuta Wangsawardhana yang berasal dari Jawa Timur. Hal tersebut pada akhirnya semakin memperkokoh kekuatan kedudukan kerajaan di antara Pulau Jawa dan juga Bali. Penyebab keruntuhan Kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh akibat siasat yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada yang pada saat itu tengah menjalankan misinya untuk memperluas wilayah ekspansinya ke Nusantara. Pada mulanya, Patih Gajah Mada mengajak raja dari Kerajaan Bali untuk berunding mengenai penyerahan wilayah kerajaan ke tangan Majapahit. Oleh sebab itu, Patih Kebo Iwa dikirim menuju Majapahit untuk melakukan perdamaian. Namun sesampainya di sana, Kebo Iwa dibunuh tanpa sepengetahuan Kerajaan Bali. Lalu Kerajaan Majapahit mengutus Patih Gajah Mada untuk berpura-pura mengajak berunding bersama. Namun naas, Kerajaan Majapahit malah membunuh Raja Gajah Waktra, sehingga Kerajaan Bali pun berada di dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Bali. Terdapat beberapa peninggalan dari Kerajaan Bali yang hingga sekarang dapat kita jumpai. Di antaranya sebagai berikut. Prasasti Belanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti peninggalan anak Wungsu, Candi Padas di Gunung Kawi, Pura Agung Besakih, Candi Mengening, Candi Wasan. Demikian pembahasan mengenai Kerajaan Bali, mulai dari awal mula berdiri, masa kejayaan, raja-raja kerajaan, penyebab keruntuhan kerajaan ini, dan apa saja peninggalan-peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.